Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu, dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya kan? Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya gitu. Salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy. Peggy itu pun diragukan. Nah ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal yang jahat di pengadilan-pengadilan yang sekarang banyak tidak melibatkan pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi amat, yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Ini bukan soal bisnis, ini kejahatan. Tolong dibereskan. Demikian juga masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan bermain-main dengan masalah narkoba, mengatur, pengedar atau pengguna, ketahuan, saya copot. Taruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau sanggup, kerjakan. Propam, saya minta turun dan awasi. Mabes Polri sudah menerjunkan Propam yang kemudian juga bersama dengan Polda Jabar untuk memeriksa kembali para penyidik yang kemudian terlibat di dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Masih menjadi pertanyaan kita bersama sambil terus menunggu bagaimana hasilnya pemeriksaan. Apakah betul ditemukan ketidakprofesionalan di dalam penanganan kasus Vina dan juga Eki? Karena ada juga pengakuan yang sangat mengejutkan dari salah satu saksi yang mengatakan dirinya ini sempat satu sel dengan Sudirman. Sudirman ini merupakan terpidana dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan intimidasi, bahkan dipaksa untuk mengaku menjadi pembunuh dari Vina dan juga Eki pada tahun 2016. Saya sebagai pakar hukum asli Cirebon itu berharap akhiri kasus Vina sekarang. Presiden dengan turun tangan menyelesaikan kasus ini tidak juga. Bebaskan berarti penyidik harus mencari tersangka baru lagi, iya kan? Kalau misalnya masih menunggu berarti masih belum yakin. Tinggal kita lihat berani nggak menyerahkan tersangka baru ini sebelum 20 hari. Yang pasti kalau memang salah tangkap, proses berikutnya adalah polisi yang salah tangkap tadi harus masuk propam. Ibtu Rudiana terus-terusan disorot dalam kasus Vina. Terkuak harta kekayaannya total 493 juta. Ibtu Rudiana kini menjadi sorotan di kasus pembunuhan Vina. Setelah diperiksa Propam Polri, kini Rudiana dipolisikan ke Polres Cirebon Kota karena diduga merekayasa kasus yang menewaskan Eki dan Vina. Kini kekayaannya yang menjabat sebagai Kapolsek Kepeketaan Cirebon terungkap. Tercatat, Ibtu Rudiana terakhir melaporkan LHKPN adalah pada 15 Januari 2024 untuk periode 2023. Saat menjabat Kapolsek, Rudiana sendiri saat ini menjabat sebagai Kapolsek Kepetakan Polres Cirebon Kota. Sebelumnya ia menjabat Kapolsek Kesambi, Polres Cirebon Kota. Ia memiliki total kekayaan mencapai 493 juta. Harta ratusan juta tersebut berupa kepemilikan tanah dan bangunan seluas 141 meter persegi senilai 400 juta. Sedangkan harta lainnya berupa Honda Brio 2017 senilai 90 juta. Sementara 3 juta lain milik Rudiana berupa kas dan setara kas. Sejak ramai kembali pengusutan kasus Vina dan Eki, Rudiana hanya muncul sekali. Dia sempat muncul memberikan klarifikasi, menyebut selama 8 tahun ia tidak diam dan berusaha mati-matian mengungkap kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana sendiri diduga melakukan blunder sehingga muncul dugaan rekayasa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penasihat ahli Polri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Rudiana kembali diperiksa oleh Propam Polri. Kapolri perintahkan untuk Propam, Inspektorat Pengawasan Umum turun, jadi sudah memeriksa Rudiana, cuma hasilnya tidak diekspos, ungkapnya.
Arianto menyampaikan keterlibatan Ibtu Rudiana dalam penangkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki tergolong janggal. Pasalnya, 2016 lalu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon. Pasti dalam kasus ini yang nomor satu diperiksa adalah Ibtu Rudiana, karena disitulah mulai terjadi blunder, seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai di tahun 2016, ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa, terutama direkayasa oleh Rudiana sendiri. Dugaanku jelas, memang Rudiana kan bikin LP, ikut melakukan penangkapan. Apakah Kasat Narkoba boleh nangkap urusan pidana hukum? Karena polisi kan demi kecepatan dalam rangka pengajaran, siapapun dikejar, kelengkapannya dilengkapi kemudian ungkapnya. Tak hanya diperiksa Propam dan Irwasum, Rudiana juga dilaporkan ke Polres Cirebon Kota oleh Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal, yang merupakan salah satu terpidana kasus Vina. Rudiana dilaporkan pada hari Senin karena dianggap merekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki. Farhad mengaitkan laporannya dengan jumlah pelaku kasus Vina yang awalnya 11 menjadi 9. DPO yang awalnya 3 orang menjadi hanya Peggy alias Rizky seorang. Karena sekarang kaitannya dengan Peggy Perong, tetap seolah-olah kejadian seperti itu tak berubah. Artinya dulu ada 11, sekarang tinggal 9 tersangka, ungkapnya. Dengan keyakinan Rudiana merekayasa kasus anaknya sendiri, Farhad meminta seluruh terpidana termasuk Peggy yang berstatus tersangka dibebaskan. Kalau dulu rekayasa dan arahan yang didampingi penyidikan atau dilaporkan oleh ayah korban, kita maunya bukan hilang dua. Kalau perlu mereka semua bebas dan mereka dari kezaliman dan merdeka dari kezaliman penyidikan, penuntutan dan hukuman, jelasnya. Ia berharap Polres Cirebon Kota dapat memproses laporan tim kuasa hukum Saka Tatal terkait dugaan rekayasa tersebut. Mudah-mudahan Polres Cirebon Kota berkoordinasi dengan Bareskrim atau Polda. Kami berharap laporan ini ditindak, diproses, kemudian jika ada kesalahan, kemudian diluruskan. 7 terpidana kasus Vina Cirebon bisa bebas jika Rudiana terbukti merekayasa kasus ini. Ini penjelasan IPW. Kasus Vina Cirebon pada 2016 sejak kembali viral masih belum berujung. Setelah kasus Vina Cirebon viral, kasus ini kembali diselidiki polisi. Bahkan Rudiana kini diperiksa Propam Mabes Polri. Ada dugaan Rudiana merekayasa kasus kematian anaknya dan kekasih anaknya itu. Polsek Kapetakan sekaligus ayah dari Eki, Rudiana disebut oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sadi telah diperiksa Propam Mabes Polri terkait dugaan adanya perintangan penyidikan atau obstruction of justice serta rekayasa kasus dalam peristiwa tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu. Arianto mengungkap pemeriksaan terhadap Rudiana telah dilakukan oleh Propam Mabes Polri, namun hasilnya tidak diumumkan ke publik. Ini menjadi atensi khusus Kapolri. Beliau perintahkan untuk Propam Irwasum turun. Jadi sudah memeriksa Rudiana, cuma hasilnya tak diekspos. Tapi yang jelas sekarang, proses yang dilakukan Polda adalah kelanjutan dari proses yang dulu dianggap sudah tuntas, namun bermasalah. Arianto menganggap hal yang wajar jika Rudiana diperiksa oleh Propam karena dirinya ikut dalam proses penangkapan pelaku. Terlebih setelah kini muncul dugaan Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki. Aku tak mendengar persis hasil dari pemeriksaan ayah Eki, tapi aku bisa menduga pasti dalam kasus ini yang nomor satu diperiksa adalah Rudiana. Karena disitulah mulai terjadinya blunder. Seakan-akan penyidikan yang dulu sudah selesai, ternyata di belakangnya diawali dengan tuduhan bahwa itu kasus rekayasa, terutama rekayasa Rudiana sendiri. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, mulanya menjelaskan terkait sanksi yang bakal diterima Rudiana dari Propam Mabes Polri jika terbukti melakukan obstruction of justice. Sugeng mengungkap ada 2 sanksi yang pasti diterimanya, yakni sanksi etik dan pidana. Sekiranya benar bahwa Propam Mabes Polri menetapkan Rudiana melakukan rekayasa, maka dia tentu akan mengalami 2 proses hukum. 1. Proses kode etik pelanggaran disiplin, dan kedua proses pidana, ungkapnya. Sugeng sendiri mengatakan para terpidana tersebut masih perlu menunggu pengumuman resmi terkait sanksi kode etik dan putusan pidana yang dijatuhkan kepada Rudiana. Seperti diketahui, sebenarnya ada 8 terpidana yang sudah diputuskan bersalah, yakni Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Sudirman, dan Supriyanto yang divonis penjara seumur hidup. Lalu ada terpidana lainnya yakni Saka Tatal,
dan divonis 8 tahun penjara lantaran saat itu masih anak di bawah umur.